Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Belum. Masih mau sakit. Jadi dijamin kalau sudah selesai. Jangan karena dalam pendidikan itu kita bisa aman bagaimana menjaga rutinitas. Kalau sudah masuk rumah berarti kita sehat. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kalau masih banyak yang kotor, coba semuanya berdiri dulu semua. Sekarang buka halaman kedua. Jadi kan untuk yang kemarin saya ulangi lagi. Kemarin kita sudah membahas masalah melestarikan budaya bangsaku, yang lebih tepatnya adalah budaya yang ada di sekolah. Nah, ini namanya OTC. Kalau kemarin kalian sudah membahas, ini saya ulangi lagi. OTC itu begini. Kalau misalnya tayangan bola itu namanya jadi diulang kembali. Diulang kembali. Jadi seolah-olah kalian itu menghafalkan, tidak harus membaca terus. Kalau sudah diterangkan lagi yang kemarin, kemungkinan satu hari kemudian itu lupa. Nah, sekarang saya mau ngomong biar kalian lebih. Kalau kemarin kita membahas masalah persepsi, membahas masalah budaya yang ada di sekolah. Budaya yang ada di sekolah satu adalah kebiasaan yang ada di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan itu banyak. Contohnya kita memakai seragam. Ya. Jadi kalau kalian datang ke sekolah, apa tidak memakai atau tidak?
tidak memakai atribut sekolah, berarti kalian tidak berbentuk sekolah. Sekolah. Contohnya ini ya, nah ini berasal dari pondok. Yang dari pondok misalkan Pak masih bajunya masih dicuci, tahu apa? Atau masih celananya masih dicuci dan lain-lain. Nah ini alasan yang kurang relevan. Akhirnya ke sekolah pakai sarung. Ya, pakai sarung atau pakai celana apa itu? Jeans. Nah ini yang nggak boleh. Ini jangan dibiasakan. Itu namanya budaya. Kalau kalian sudah membiasakan seperti itu terus, maka budaya ini akan juga mengalir pada diri kalian. Sekalipun kalian nanti kalau sudah mengejar di kelas 3, budaya itu akan terus jalan. Karena apa? Karena sudah dibiasakan. Oh, tidak. Makanya Pak Guru sudah dibiasakan. Apa nggak boleh, nggak apa-apa. Wong saya kelas 2 dibolehkan, berarti seterusnya dibolehkan. Contoh lagi misalkan kayak kalau yang perempuan pakai kerudung. Karena kita bahasanya Islam ya. Pakai tulis. Ya. Kalau ke sini kalian dengan alasan kalau Senin Selasa Pak saya biasanya pakai putih. Tapi kalau kalian ke sini karena dicuci kerudungnya, kemudian kalian memakai yang dokter, tidak sendiri dengan yang mas. Berarti tidak seragam. Ini sudah sendiri. Nah, ini yang harus diminimalisir atau dikurangi. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus dikurangi. Contohnya kemarin ada yang nggak ikut pelajaran. Ada 2 kemarin sudah ditulis sama guru itu ada 2 yang nggak ikut pelajaran. Saya tahu nama-namanya. Nah, usahakan kalau sudah tidak masuk atau izin, usahakan mengirimkan surat. Jangan sampai saya melihatkan kalau di jalan itu ketemu dia memakai seragam orang itu dan kemudian dia tidak masuk sekolah. Kemudian dirilis oleh guru dan dia dirilis tidak masuk sekolah. Lolos dari itu. Dia memakai seragam sekolah tapi tidak masuk sekolah. Jadi yang komunikasi ini antara orang tua, antara orang tua dan sekolah, lembaga sekolah ini berarti harus dikeluarkan. Saya harus juga konfirmasi dengan orang tuanya. Orang tua juga tinggal balik. Oh iya Pak, tapi anak saya sudah berangkat jam 7. Di sekolah nggak ada. Nah ini berarti kan mengadu domba nanti. Nah ini harus diselesaikan dengan baik. Kalau tidak bisa, terpaksa saya harus silaturahmi ke orang tuanya untuk menyelesaikan ini. Itu ya. Jadi jangan biasakan hal-hal yang buruk. Jadi kalau misalkan dan lain-lain. Kalau tidak masuk, usahakan izin. Oke, untuk materi kali ini saya modelnya untuk berdiskusi. Yang diskusi di sini saya akan membagi setiap meja itu jadi 1 kelompok. Jadi ada 2 orang. Kemudian 1 orang dari perwakilan kelompok itu melemparkan 1 pertanyaan ke kelompok yang lain. Begitu ya. Jadi kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ada sekitar ada 12 kelompok ya. Dan masing-masing harus mempunyai 1 pertanyaan yang harus dilemparkan ke kelompok berapa. Silakan berunding dengan teman-teman. Kemudian untuk 1 pertanyaan kemudian dilanjutkan dengan jawaban yang lain. Coba ini silakan pilih dari pertanyaan itu atau bikin pertanyaan sendiri yang kemudian diletakkan ke kelompok yang lain. Kamu udah pilih kelompok berapa? Namanya siapa? Silakan jelaskan. Nama Barok. Mau dilemparkan ke kelompok? 2 ya, silakan. Apa makna kata budaya dalam bahasa Jawa? Dalam bahasa Jawa. Pertanyaannya apa tadi? Apa makna dari kata budaya dalam bahasa Jawa? Punya kamu sudah ada tulisannya ya? Ada jawaban. Berarti melemparkan ke kelompok yang lain. Ya, sudah. Sudah dikat.
silakan untuk nomor 2 dijawab. Tadi yang dimaksud adalah apa kata makna budaya dalam bahasa Jawa? Yang mana menurut? Jadi budaya itu artinya itu sudah kamu cerdas atau berpikir dengan sudah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk mata pelajaran PPKN pada hari ini, mari kita tutup dengan kesimpulan. Silakan kami untuk informasi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya antara sebuah konsep yang mungkin tidak asing lagi bagi kita kaum bangsa dan negara. Konsep ini merujuk kepada cara pandang dan pemahaman kita sebagai bangsa Indonesia terhadap wilayah geografis, sosial, budaya, dan politik yang kita miliki. Wawasan sementara membantu kita memahami bahwa Indonesia adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, berbagai suku bangsa, dan keberagaman budaya. Pemahaman ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih atas perhatiannya. Dari sebuah kesimpulannya, semua yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan hari ini mudah-mudahan bermanfaat.